الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين وإلى جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وإلى جميع الأولياء الصالحين وإلى جميع الأولياء التسعة وإلى شيخ رادن رحمة الله سنن أمبل وإلى شيخنا محمد خالد بن عبد اللطيف البنكراني وإلى الشيخ زين العابدين وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا وإلى جميع مشايخ سيدنا أولا وآخرا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواتنا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأصولهم وفروعهم وحواشهم والمنتسبين إليهم أجمعين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى المرحوم حبيب جمال بن عبد القادر السقاف. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Falah Gembong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan berada di tempat yang mulia ini di waktu-waktu yang mustajabah menjelang berbuka puasa. Kita isi juga dengan hadir ke tempat ini dan juga sambil kita tolabul ilmi, hadir di majelis ilmu di mana dijelaskan di sebelum-sebelumnya tentang keutamaan ilmu. Hadir di majelis ilmu sudah dijelaskan di bab 1, dan untuk sore hari ini akan dilanjutkan di bab 7, yaitu bab yang menjelaskan tentang keutamaan siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u, bab yang ke-7 dari kitab Lubabul Hadis karya As-Suyuti. Fi fadilatis siwak, menjelaskan tentang keutamaannya siwak. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, raq'atani bisiwakin khairun min sab'ina raq'atan bighairi siwakin. Sebelum kita lanjut tentang pembahasan keutamaan siwak, memang dalam kitab ini penjelasannya adalah tentang keutamaan amal ibadah, keutamaan wudu, keutamaan membaca bismillah, keutamaan la ilaha illallah, dan keutamaan ibadah-ibadah yang lain. Tentang penjelasan apa itu siwak tidak disebutkan.
Apa siwak itu kapan saja, tidak selengkap ketika penjelasan-penjelasan itu ada di bab-bab fikih, karena ini memang bukan kitab fikih tetapi kitab yang menjelaskan hadis, motivasi-motivasi untuk melaksanakan beberapa ibadah-ibadah. Sampai juga ini dikatakan ini adalah bekal para dai, ya, bekal para dai. Sebaiknya para dai memang ngajinya jangan sampai lepas dari kitab Lubabul Hadis, karena banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan beberapa ibadah-ibadah. Siwak itu yang biasa kita kenal itu yang pakai kayu arok, pakai kayu arok. Apakah harus pakai kayu seperti itu? Tidak. Siwak yang penting bikulli khoshinin, setiap sesuatu yang kasar, entah itu kain, entah itu lap, atau mungkin pakai tisu, itu juga masuk pada siwak. Sehingga umpama kita mau sholat kemudian tidak bawa siwak, adanya tisu, maka bisa pakai tisu siwakannya, tidak harus pakai baju, tidak harus pakai lengan baju. Umpama ada siwak, umpama ada tisu, mungkin lebih bagus pakai tisu, karena tisu itu juga bisa bikulli khoshinin. Jangankan dipakai untuk gantinya siwak atau kayu arok, tisu kering itu juga bisa dibuat istinja dari kasarnya. Berbeda dengan tisu basah. Tisu basah tidak bisa dibuat istinja. Kalau tisu biasa yang kering itu bisa dibuat istinja. Dibuat siwak itu juga bisa. Namun yang biasanya yang terbayang kalau yang namanya siwak itu adalah yang pakai kayu arok seperti ini. Saya tadi Jumatan, mau Jumatan dikasih orang, ini Ustadz saya kasih hadiah hari Jumat. Nah, ini namanya kayu arok. Biasanya orang orientasinya kalau siwak itu yang kayu-kayu begini, ya. Itu siwak. Keutamaan siwak diantaranya jika siwak itu dilakukan sebelum sholat, kemudian kita sholat, maka sholat itu nilai pahalanya besar. Rok'atani bisiwakin khairun min sab'ina rok'atan bi ghairi siwakin. Sholat 2 rakaat saja dengan pakai siwak atau bersiwak sebelumnya, khairun itu lebih baik min sab'ina rok'atan daripada 70 rakaat tapi tanpa siwak. Hitungan 70 ini bukan hitungan pasti. Ini hanya menggambarkan bahwa sholat dengan pakai siwak, ya, sholat siwakan dulu itu lebih utama daripada sholat yang tidak siwakan dulu. Ini kita termasuk yang rutin pakai siwak apa enggak? Sebetulnya tantangan ini, kita ngaji langsung bab siwak. Kalau sholat biasanya pakai siwak enggak? Sepertinya enggak. Tapi setidaknya kita tahu, barangkali untuk kebelakangan, untuk belakang hari nanti kita bisa melaksanakan ini. Ini bedanya antara orang yang tahu dan yang tidak tahu. Apa tidak masuk seperti yang disampaikan dalam kitab Zubat itu? Apa di Zubat? Fa'alimun
bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang berilmu tapi ilmunya tidak dipakai, sudah tahu kalau mau sholat disunnahkan untuk siwak, tapi mau sholat tidak siwakan. Apakah masuk orang berilmu tadi tapi tidak mengamalkan ilmunya? Seperti yang disampaikan dalam kitab Zubat itu. Ternyata penjelasan dalam kitab Zubat itu ada beberapa penjelasan versi ulama. Yang pertama, yang dimaksud dengan mu'adzabun min qabli ubadil wathan, orang yang berilmu namun ilmunya tidak diamalkan, maka nanti akan disiksa sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Itu maksudnya adalah dulu ahli kitab, mereka tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad, tapi ternyata kebenaran itu tidak mereka terima, sehingga dikatakan mereka tahu tapi tidak mengamalkan ilmunya, sehingga mereka nanti akan disiksa lebih dulu daripada orang-orang yang menyembah berhala. Penjelasan kedua, kenapa kok disiksa dulu orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya? Kenapa kok disiksa dulu? Karena musara'atan litathhirihim, agar mereka cepat bersih, sehingga ketika cepat bersih maka akan segera dimasukkan ke surga. Itu maksudnya, tetap membela orang yang berilmu. Sehingga banyak orang yang menyatakan begini, untuk apa berilmu tapi tidak diamalkan? Lebih baik tidak berilmu. Kenapa? Orang yang tidak berilmu aman, sedangkan orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka nanti akan disiksa sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Pendapat yang seperti itu keliru. Justru yang dimaksud dengan disiksa terlebih dahulu itu musara'atan litathhirihim, agar mereka cepat suci, agar mereka cepat bersih dari dosa-dosanya, sehingga lebih awal untuk masuk surga. Tetap orang yang berilmu walaupun tidak mengamalkan ilmunya tetap lebih utama dari orang bodoh. Mungkin hari ini tidak bisa melakukan ilmunya, tidak bisa mengamalkan ilmunya, barangkali besok lusa. Baik, kita lanjut. Rok'atani bisiwakin khairun min sab'ina rok'atan bighairi siwakin. Kalau umpama tidak bawa siwak yang pakai kayu arok, maka bisa pakai yang lain, semisal pakai tisu. Bahkan banyak orang yang pakai lengan bajunya, biasanya pakai lengan bajunya diginikan, itu dalam rangka mengejar pahala dari sholat yang dia lakukan ketika pakai siwak dan tidak. Hadis yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku fa inna siwaka madharatun lil fami mardatun lirrabbih. Siwakanlah kalian, karena siwak itu madharatun lil fami, bisa membersihkan mulut, ya, bisa membersihkan mulut, wa mardatun lirrabbih, dan membuat Allah ridho kepada kita yang pakai siwak. Itu juga termasuk keutamaan memakai siwak. Salah satu faidahnya adalah bisa menyucikan atau membersihkan mulut kita, karena banyak sekali kalau setelah makan kemudian pakai siwak, setidaknya kotoran-kotoran yang menempel itu dapat dikurangi. Dan juga keutamaannya adalah dalam hadis yang kedua ini juga membuat atau menyebabkan Allah ridho kepada kita. Hadis yang ketiga, kalau kita lihat dalam keterangan yang lain, contoh seperti dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di antara cara orang itu cepat hafal dan hafalannya tidak cepat hilang
itu diantaranya adalah pakai siwak. Fa innahu sunnatun saniyah. Hadis yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam sittatun min sunanil mursalin. Rasulullah menyampaikan ada enam hal yang merupakan sunnahnya para rasul. Tapi ini tidak semuanya. Kebanyakan para rasul begitu. Ya, kebanyakan para rasul itu melakukan 6 hal ini. Dalam keterangan yang lain, ketika ada penjelasan tentang sunnah-sunnahnya para rasul, maka bukan berarti hanya keterangan itu lewat saja, tidak. Tetapi kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah-sunnah itu. Dan itu tergantung dari keimanan kita dan kecintaan kita kepada para utusan. Yang pertama, al-haya adalah sifat pemalu. Berarti para utusan itu sifat malunya luar biasa. Sifat malu, punya sifat malu. Sehingga dikatakan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Wal hilmu, dan juga tabah. Wal hijamah, dan cantuk. Cantuk itu apa cantuk? Bekam, ya. Wal hijamah, dan bekam. Wasiwak, nah ini intinya. Siwak itu termasuk amaliyah yang dilakukan oleh para utusan. Para nabi, para utusan itu rata-rata siwakan. Wa ta'atur pakai wangi-wangian. Memang beda orang itu kalau pakai wangi-wangian, minimal orang itu tidak bau, itu luar biasa. Apalagi kumpul-kumpul ke masjid, kumpul ke musola, kumpul pengajian, ada acara apa, memang dianjurkan pakai wangi-wangian. Jangan sampai ketika kita datang ke suatu tempat, kita ternyata baunya tidak enak. Ketika datang ke masjid, ternyata baunya tidak enak, maka jamaah yang lain itu akan merasa terganggu. Ya, seharusnya lebih khusyuk, tapi ternyata tidak, gara-gara kita. Maka dianjurkan kita untuk selalu pakai wangi-wangian, minimal tidak bau. Wa kasratul azwaj, dan banyak istri. Dijelaskan oleh syarahnya, kenapa kok para utusan itu banyak istrinya, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang sudah punya istri itu lebih aman syahwatnya dibandingkan dengan orang yang tidak punya istri. Apalagi istrinya banyak. Ini versinya sini ya. Saya tidak mau melanjutkan lebih banyak tentang istri lebih dari satu. Ya, khawatir nanti fokusnya di situ. Dalam hadis yang lain dikatakan hubbiba ilayya min dunyakum salas. Rasulullah itu paling senang ya dari dunia kita ini, 3 diantaranya adalah an-nisa, perempuan. Kenapa kok Rasulullah senang? Pernyataan Rasulullah ini disampaikan agar menolak sangkaan orang-orang Arab terdahulu. Orang Arab punya keyakinan bahwa orang tukang sihir, tukang tebak, tukang tenun, penyihir itu tidak suka menikah, tidak suka dengan perempuan, anti perempuan. Makanya Rasulullah mengatakan di antara yang paling disenangi adalah perempuan. Itu bagaimana? Menolak sangkaan orang-orang terdahulu bahwa Nabi itu dengan demikian, oh berarti kalau senang perempuan berarti bukan tukang sihir.
bukan kahin, bukan sahir kalau begitu. Itu diantaranya keterangan dalam beberapa kitab tafsir kenapa kok Rasulullah itu dikatakan senang kepada perempuan, menolak sangkaan orang-orang terdahulu. Keyakinan mereka mengatakan kalau tukang sihir itu tidak mau perempuan, kalau kahin itu tidak suka perempuan. Akhirnya Rasulullah mengatakan Rasulullah senang perempuan. Dengan demikian tertolaklah apa yang diucapkan oleh orang-orang yang terdahulu bahwa Nabi itu adalah tukang sihir atau kahin, biar tidak disangka seperti itu. Kemudian hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun wajibatun ala kulli muslimin. Ada 3 hal yang wajib dilakukan oleh orang Islam. 1, al-ghuslu, mandi. Ala kulli muslimin al-ghuslu, mandi yaumal jum'ah, di hari Jumat. Wasiwaku, dan siwak. Wa massutib, dan pakai wangi-wangian. Ini yang disunnahkan, atau kalau bahasa yang di sini adalah wajibatun, wajib. Namun di hadis yang lain tidak sampai dikatakan wajib, sehingga keputusan atau hukumnya tidak sampai wajib, tetapi adalah sunnah muakkad. Orang yang mau datang ke Jumatan disunnahkan mandi. Orang yang mau datang ke Jumatan itu juga disunnahkan untuk pakai wangi-wangian, dan juga disunnahkan untuk bersiwak. Hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, tayyibu afwahakum bis-siwak fa innahu tariqul Qur'an. Kalau kita mau membaca Al-Qur'an atau kita membaca hadis, membaca kitab-kitab, maka kita dianjurkan untuk bersiwak. Thayyibu afwahakum, bersihkanlah mulut-mulut kalian dengan cara siwak. Fa innahu, karena mulut kalian itu, thariqul Qur'an, adalah jalannya Al-Qur'an. Ketika kita mau mukalamah dengan Allah, mau mengaji Al-Qur'an, mau membaca Al-Qur'an, jangan sampai mulut kita bau. Jangan sampai mulut kita baunya tidak enak. Diusahakan pakai siwak. Dan ini akan bernilai pahala. Semisal mau ngaji Quran, siwakan dulu. Mau ngaji Al-Quran, tidak ada siwak Ustadz, pakai sikat gigi gimana? Tidak apa-apa, pakai sikat gigi. Mau ke masjid, sikatan dulu. Mau sholat subuh, sikatan dulu. Tidak apa-apa, malah itu bagus. Apalagi ketika kita mau mengaji Al-Quran, mau ngaji hadis, tetap dianjurkan untuk bersiwak. Fa innahu thariqul Qur'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu al-mutakhallilina min ummati fil wudu'i wat ta'am. Allah itu menyayangi orang-orang yang menyela-nyela rambutnya ketika wudu, ya, dan juga menyela gigi-giginya ketika setelah makan, ketika selesai makan. Allah senang. Berarti kalau kita setelah makan, bahasa Maduranya, kayak congkek gigi, ya, dibersihkan yang kotor, itu Allah senang begitu. Allah itu menyayangi orang-orang yang begitu. Artinya membersihkan giginya, membersihkan mulutnya dengan siwak. Dan juga kalau umpama tidak sempat pakai siwak, sama
fungsinya yaitu pakai sikat gigi, tidak apa-apa, sama dengan siwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la takhallalu bil as war raihan wal qasab fa innahu yurisul iklah. Rasulullah menyampaikan, jangan kau sela-sela pakai kayu as, pakai kayu raihan dan kayu qasab, karena hal itu bisa menyebabkan giginya nanti jatuh. Ini larangan-larangan jenis-jenis kayu as, kayu raihan, kayu qasab. Mungkin karena memang membahayakan, maka jangan pakai yang seperti itu. Biasanya pakai kayu arab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwakin khairun min sab'ina salatan bighairi siwakin. Sama dengan yang tadi, salat dengan pakai siwak, bahkan kalau yang tadi pakai bahasa atau redaksi rok'atani. Salat dengan siwak, salat yang dilakukan setelah bersiwak itu lebih baik daripada sholat 70 yang tanpa siwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, penjelasannya sama dengan yang tadi. Mungkin kalau nanti selesai sampai bab 8 tapi ada sisa waktu, maka kita nanti bahas kaitannya siwak atau sikat gigi di bulan Ramadan bagaimana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bisiwak hatta khashitu ayyad radanna asnani. Daridah yadridu ayyadridanna asnani. Malaikat Jibril, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu berpesan kepadaku untuk bersiwak, hatta khasyitu, sehingga saya itu khawatir gigi-gigi saya itu nanti rontok. Ini dari pentingnya untuk bersiwak, sampai dipesan terus oleh malaikat Jibril Rasulullah agar selalu memakai siwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwak hatta khiftu ala asnani. Sama, tetap penjelasannya adalah Rasulullah diperintahkan untuk selalu bersiwak sehingga Rasulullah khawatir pada gigi beliau. Dari pentingnya siwak, dari seringnya dipesan untuk bersiwak. Karena juga kalau kita lihat dari sisi kesehatan, ini sangat bermanfaat. Karena ketika gigi itu terlambat untuk dibersihkan, maka nanti akan menimbulkan banyak penyakit, bisa sakit gigi dan juga yang lainnya. Baik para jemaah rahimakumullah, untuk materi sudah selesai pada yang ditargetkan sesuai dengan target pada hari ini, yakni bab 7 selesai sampai bab 8. Untuk bab 8 yakni bab keutamaan azan, insyaallah akan dijelaskan besok. Untuk keterangan tambahan yang terkait dengan siwak, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa siwakan? Bagaimana? Kalau kita lihat dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, hukumnya orang yang berpuasa, ya, hukumnya orang yang berpuasa siwakan itu hukumnya adalah makruh ba'da zawal, setelahnya zuhur, setelahnya tergelincirnya matahari, maka hukumnya adalah makruh. Waqtarun Nawawiyu adamal karohati mutlakun. Tapi Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi memilih tidak makruh, baik qabla zawal, sebelum zawal, ataupun setelahnya zawal. Sebelum duhur boleh siwakan, setelah duhur
boleh siwakan, tidak apa-apa. Itu pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi. Termasuk ternyata pendapat yang mengatakan tidak makruh ini juga disepakati atau merupakan pendapat dari 3 mazhab selain mazhab Syafi'i. 3 mazhab juga mengatakan tidak makruh. Berarti tidak apa-apa. Semisal kita mau datang ke masjid, mau hadir ke masjid, sholat zuhur atau mungkin sholat isya, kita bangun tidur, kita siwakan boleh? Boleh, tidak apa-apa, tidak masalah, boleh. Pakai sikat gigi, tidak apa-apa, tidak masalah pakai sikat gigi. Jangan sampai karena kita ada pendapat yang mengatakan itu adalah makruh, akhirnya tidak sikat gigi juga tidak siwak. Malah walaupun kita tetap umpama konsisten dengan pendapat yang makruh, itu kalau memang tidak mau hadir atau memang baunya tidak menyengat. Kalau baunya sudah tidak karuan, maka tetap kita dianjurkan untuk siwakan, walaupun versi ulama yang mengatakan makruh. Semisal bangun tidur mau ke masjid, siwakan, tidak apa-apa. Sikat gigi duluan subuh-subuh, kalau mungkin subuh masih belum terasa, setelah subuh tidur, hampir asar bangun, kira-kira baunya orang yang berpuasa mantap baunya, maka di situ tetap kita dianjurkan untuk siwakan. Kalau tidak pakai siwak, pakai sikat gigi. Kalau pakai odol Ustadz, nah ini kan enak Ustadz, kalau bulan puasa panas-panas kemudian sikatan ditambah pakai odol yang banyak, bagaimana hukumnya bagi orang yang puasa? Apakah boleh? Boleh, hukumnya boleh, tapi makruh ya. Kalau pakai odol hukumnya adalah makruh. Kenapa kok makruh? Karena khawatir ada sesuatu yang masuk sehingga nanti puasanya menjadi batal. Khawatir masuk, yang ISIS itu khawatir masuk. Kalau umpama ternyata ada yang masuk, batal berarti puasanya. Tapi kalau tidak ada yang masuk, tidak batal, hanya hukumnya adalah makruh. Tapi lumayan seger ya, lumayan seger, asalkan tidak ada sesuatu yang masuk ke mulut kita. Kalau masuk ya biasa, hukumnya batal. Hal ini disamakan dengan orang nyicipi makanan. Bagaimana hukumnya menyicipi makanan? Hukumnya adalah makruh bagi yang tidak berkepentingan. Nyicipi makanan hukumnya makruh bagi yang tidak punya hajat, bagi yang tidak punya kepentingan dengan makanan itu. Tapi bagi mereka yang punya kepentingan, punya hajat untuk nyicipi makanan, maka tidak makruh. Contoh yang tidak makruh adalah semisal kita punya, yang ibu-ibu punya bayi, mau dulang anaknya, dicicipi dulu, masih panas apa sudah dingin, akhirnya dicicipi dulu pakai sendok dikit. Boleh apa tidak? Boleh. Makruh? Enggak makruh. Kenapa? Ada hajat ya, ada keperluan, ada kepentingan. Karena kalau umpama tidak dicicipi langsung diberikan ke anaknya, khawatir masih panas. Kalau panas kan nangis anaknya. Kalau sekedar nangis tidak masalah, tapi umpama memang betul-betul panas sampai
lidahnya sakit kan kasihan, maka di situ disebut dengan hajat. Ada contoh lagi, ibu-ibu yang sedang masak, ini nyoba, ini kurang asin apa sudah cukup, akhirnya dicicipi, itu boleh, makruh? Tidak makruh, karena ada hajat. Atau buat kolak semisal, sudah manisnya cukup apa enggak, dicoba, boleh. Atau juru masak, boleh. Tidak makruh, tidak, karena ada hajat. Berbeda dengan mereka yang tidak punya kepentingan. Semisal yang tidak punya kepentingan itu, ketika istrinya sedang masak kolak, suaminya dari belakang mau nyoba, kolaknya sudah matang, nyoba sih, akhirnya diambil 1 sendok, dicoba, loh manis ternyata, walaupun tidak ditelan, ya, maka kalau tidak ditelan maka tidak batal, tapi hukumnya adalah makruh, hukumnya makruh. Ya, jadi ada bedanya menyicipi makanan. Bagi yang punya hajat tidak makruh, bagi yang punya hajat tidak makruh, bagi yang tidak punya, keliru, nyicipi makanan bagi yang punya kepentingan atau hajat tidak makruh. Bagi yang tidak punya hajat maka hukumnya makruh. Disamakan dengan nyicipi makanan itu adalah siwakan atau sikat gigi pakai pasta gigi, pakai odol, maka hukumnya sama dengan zaukut to'am, nyicipi makanan, disamakan dengan itu, maka hukumnya adalah makruh, tapi tidak batal asalkan tidak ada sesuatu yang masuk pada mulut sampai ke dalam, masuk ke jauf, tidak ada sesuatu yang masuk. Kalau ada yang masuk batal, karena diantara yang membatalkan puasa itu adalah usunu ainin, sampainya sesuatu ilal jauf, pada anggota dalam atau ke perut, min manfadhin maftuh, dari tempat tembus yang terbuka. Manfaat maftuh itu diantaranya adalah mulut, telinga, kemudian hidung, itu yang termasuk manfaat maftuh. Kalau seperti mata, maka tidak masuk manfaat maftuh. Mata, semisal ada orang sakit mata, kemudian ternyata dia pakai obat tetes. Obat tetes itu terasa di kerongkongan, semisal terasa di tenggorokan, bagaimana? Tidak apa-apa, tidak sampai membatalkan puasanya, tidak masalah. Atau seperti suntik, ya, seperti suntik, maka tidak membatalkan puasa, tidak masalah. Orang sakit ternyata mau suntik, boleh, tidak apa-apa, tidak masalah, karena bukan min manfadhin maftuh. Itu terkait dengan tadi sebetulnya dari awal menjelaskan tentang keutamaan siwak. Kemudian siwak ini berkembang kepada yang lain, mulai dari yang pakai kayu arok, pakai sikat gigi, ataupun pakai kain, pakai tisu, ataupun pakai lengan baju, maka sama-sama bisa. Maka dari penjelasan tentang beberapa keutamaan siwak, barangkali mulai hari ini atau mungkin besok lusa kita lebih rajin lagi untuk melaksanakan sunnahnya siwak seperti yang dijelaskan dari beberapa hadis yang telah dibacakan di bab 7 tentang keutamaan siwak. Banyak orang yang menganggap siwak itu hanya pakai kayu arok saja, tetapi yang lain sebetulnya bisa. Ada orang yang memang tidak mau siwakan itu karena merasa
kurang kurang bersih, sehingga kemana-mana ngantongi kayu arok, sepertinya tidak enak, juga baunya juga kan tidak enak. Maka tergantung kita, cara yang praktis seperti apa. Yang jelas siwak itu punya keutamaan tersendiri ya, siwak itu punya keutamaan tersendiri, tergantung kita mau mengemasnya atau kita melakukannya pakai yang model bagaimana, terserah. Pakai kayu arok boleh, pakai tisu juga silahkan, pakai kain boleh, pakai sapu tangan juga boleh, pakai tisu juga boleh, terserah. Yang penting kita dianjurkan untuk selalu siwakan. Pakai odol juga boleh. Setidaknya kalau kita mau berangkat ke masjid, maka kita dianjurkan untuk sikat gigi dulu. Walaupun tidak cukup sebetulnya. Umpama di rumah sudah sikat gigi, kemudian mau sholat, apakah sudah cukup sikat gigi yang ada sudah dilaksanakan di rumah? Tidak. Di rumah sudah siwakan, mau berangkat ke masjid, mau sholat siwakan lagi, itu tetap dianjurkan. Berarti bukan hanya sekali. Umpama mau sholat lagi siwakan lagi, mau sholat lagi siwakan lagi, tetap itu dianjurkan begitu. Tidak hanya cuma satu kali. Semisal mau Jumatan, datang ke masjid, mau sholat tahiyatul masjid, siwakan. Kemudian mau sholat Jumat, siwakan lagi. Itu memang pahalanya beda-beda. Ya, bukan satu kelompok, bukan. Bukan berarti ketika siwakan yang pertama, berarti yang berikutnya tidak usah siwakan, enggak. Berarti satu sholat atau 2 rakaat siwak, sholat yang lain kita siwakan, maka nanti ada nilai pahala yang lainnya ya. Tidak, wah untuk apa siwakan lagi, tetap pahalanya satu, enggak, pahalanya nanti beda-beda. Siwakan yang sholat yang pertama itu nanti ada nilainya, siwakan berikutnya itu ada nilainya. Menurut sebagian pendapat memang demikian, ada nilai pahalanya masing-masing, tidak menjadi satu kesatuan. Mungkin itu dulu cukup karena masih lama. Oh ya, cukup mungkin, dan insya Allah kita lanjutkan besok dengan fasal atau dengan bab tentang keutamaan azan. Semoga bermanfaat dan puasa hari ini puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kita lanjutkan ibadahnya nanti malam dengan beberapa macam ibadah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.